Pemirsa, fenomena Gozali Everyday yang mendapat pemasukan hingga 1 miliar lebih setelah menjual foto selfie-nya di non-fungible token atau NFT ini membuat orang berbondong-bondong mengikuti tren tersebut. Di marketplace yang menjual NFT tersebut, banyak yang menjual foto diri, foto gorengan, aneka barang dagangan hingga swafoto atau selfie dengan KTP. Jelas saja penjualan data pribadi di platform transaksi NFT bisa menjadi sebuah pelanggaran. Seperti yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya, di mana setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tren NFT ini memang terbilang baru di Indonesia. Kemudian bagaimana pemerintah mengedukasi masyarakat agar tak menjual atau mengekspos data pribadi di marketplace NFT ini. Dan apa sanksi bagi mereka yang menyebarkan data pribadi di marketplace NFT? Ini memang sering terjadi tentunya di Indonesia jika kemudian ada sesuatu yang booming, melejit dan menghasilkan keuntungan secara singkat, keuntungan secara instan. Langsung saja banyak orang-orang yang kemudian mengikuti jejaknya. Tapi yang kita saksikan tadi, banyak orang-orang kemudian mungkin tidak mendapatkan informasi secara lengkap. Maka terus terang saja kami ingin sekali menghadirkan dialog perbincangan pada malam hari ini untuk bisa mengedukasi masyarakat. Karena begitu bahaya pemirsa untuk bisa membuka, mempublikasikan, bahkan memperdagangkan data-data pribadi, apalagi KTP. Apa bahaya yang mengancam? Kita akan dapatkan keterangan dari Pak Pratama Persada selaku pengamat keamanan cyber. Selamat malam Pak Pratama. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga sudah hadir secara daring Profesor Zudan Arif selaku Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Zudan. Malam Prof. Zudan, wah sahabat saya nih. Prof. Zudan sudah bisa mendengar suara kami? Gini. Baik, sepertinya kami masih mencoba untuk memperbaiki jaringan komunikasi dengan Prof. Zudan. Tapi Pak Pratama, ini masyarakat perlu diedukasi. Kalau kita seperti yang sudah sempat saya singgung, bukan hanya memajang, tapi juga memperjualbelikan data-data pribadi kita. Itu apa bahaya yang mengancam? Ya, yang pertama pasti pelanggaran undang-undang ya. Dan nanti Prof. Zudan mungkin akan menjelaskan bahwa selain undang-undang ITE, ini juga melanggar undang-undang administrasi kependudukan gitu di pasal 96 dan pasal 96A itu tertulis bahwa kalau siapapun, setiap orang atau badan hukum mencetak, menerbitkan atau mendistribusikan belangko dokumen kependudukan termasuk KTP itu bisa dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun, nggak main-main ini, dan denda paling banyak 1 miliar rupiah begitu. Jadi walaupun kita mempublikasikan KTP kita sendiri gitu, tapi KTP itu adalah termasuk dokumen kependudukan, termasuk barang rahasia sebenarnya. Kita pun juga bisa kena pasal ini begitu, apalagi yang dijual adalah nomor KTP-nya orang atau belangko KTP-nya orang gitu. Dan saya cek di OpenSea.io ini masih banyak orang-orang yang menjual belangko KTP gitu, yang ada nomor NIK-nya gitu. Bahkan ada yang menjual hanya di capture nomor NIK-nya saja gitu. Jadi memang fenomena Gozali Everyday ini membuat orang-orang menganggap bahwa semuanya itu bisa dijual gitu. Bahkan foto lemari, foto gorengan itu merasa bahwa bisa dijual begitu. Padahal kan tidak seperti itu gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin ada orang-orang gitu yang entah bagaimana seleranya beda gitu, karena setiap orang punya preferensi khusus terhadap suatu hasil karya gitu, ya mungkin bisa dijual gitu, tapi ya nggak gitu-gitu amat gitu, apalagi ketika yang didistribusikan itu adalah KTP. Dan kita tahu bahwa ketika KTP itu diambil oleh orang lain begitu, bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu, apalagi ketika KTP itu disatukan dengan data-data yang sudah banyak bocor di Indonesia. Kita ingat ada Tokopedia, Bukalapak, kemudian BPJS Kesehatan, BRI Life dan lain-lain begitu, sehingga bisa mendapatkan data yang sangat lengkap. Nah, data yang lengkap itu bisa digunakan macam-macam, mulai dari take over dompet digital, pengambil ahlian rekening gitu, bisa penyalahgunaan pinjol gitu dan lain-lain. Gitu Mbak Putri. Baik, nah ini kita juga sudah terhubung dengan Prof. Zudan Arif selaku Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Zudan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri, Mas Pratama. Baik, Prof, ini loh orang-orang masyarakat ini tergiur untuk bisa dapatkan keuntungan pribadi dengan cepat. Tapi memang caranya
mungkin masyarakat juga masih banyak yang belum tahu sebenarnya apa resikonya ketika mereka membuka data pribadi, apalagi KTP, NIK-nya dan segala macamnya ini bisa disalahgunakan untuk oleh orang-orang lain yang memiliki niat-niat yang tidak baik. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini, menghimbau kepada masyarakat, Prof. Ya, Mas Pratama tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik berbagai resiko sekaligus sistem sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 24 tahun 2013. Ada sanksi pidana sampai dengan 10 tahun dan sanksi denda sampai dengan 1 miliar. Ini sanksi pidana yang sangat berat yang perlu dipikirkan oleh masyarakat sebelum bertindak. Nah, yang perlu juga diketahui oleh masyarakat adalah bahwa KTP itu adalah representasi dari kita, personifikasi dari individu. Kalau ada apa-apa mesti ditanya namamu siapa, ini KTP saya, tunjukkan. Tempat tinggalmu di mana, lihat saja KTP saya. Artinya kita harus betul-betul menggunakan KTP kita karena KTP itu adalah personifikasi kita, bisa mewakili kita. Dalam banyak hal, kemana-mana serahkan KTP. Ke bandara, tunjukkan KTP. Mau masuk ke sebuah gedung, tunjukkan KTP. Itu adalah personifikasi dari kita. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat untuk tidak bertindak berlebihan. Karena kalau masuk ke dalam rezim OpenSea, NFT, tentu saja data kependudukan, misalnya KK, KTP, itu adalah bagian dari dokumen kependudukan yang menyimpan data pribadi kita. Jangan di-open kemana-mana, itu adalah bagian-bagian yang harus kita jaga. Karena itu property rights milik kita yang harus kita lindungi, harus kita jaga, baik kebenarannya maupun keutuhan datanya. Kalau nama kita aja ada yang salah dibetulkan, apalagi ini namanya dipajang di mana-mana. Mas Pratama sudah menjelaskan resiko-resiko hukumnya, resiko-resiko secara operasional, bila data kita diumbar ke berbagai media. Itu Mbak Putri. Baik, memang jangan berlebihan. Memang masyarakat boleh kreatif, apalagi kemudian melihat, mungkin terinspirasi dengan apa yang didapatkan, keuntungan yang diperoleh oleh Gozali. Tapi sepertinya kreativitas juga ada batasnya. Ada wilayah-wilayah pribadi yang tidak bisa diumbar sedemikian rupa, diumbar sembarangan, dibuka kepada masyarakat umum. Nanti kita akan bahas lagi mengenai hal ini, tapi kita akan jeda sejenak. Masih bersama Prof. Sudan dan juga Pak Pratama, tapi setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan Prof. Sudan. Untuk masyarakat mungkin yang sudah terlanjur memajang, menjual foto-foto data pribadi mereka, foto-foto KTP mereka yang mungkin saja hingga saat ini atau hingga dialog kita ini usai masih belum terpikir, masih nekat, belum terpikir untuk kemudian membatalkan penjualan dari data-data pribadinya. Adakah upaya khusus dari pemerintah mungkin untuk bisa men-take down itu semua? Ya. Pertama begini dulu, bagi masyarakat yang belum terlanjur, belum melakukan, saya minta masyarakat menahan diri terkait dengan semua data pribadi, jangan dijadikan NFT dan dikirim ke berbagai platform yang tersedia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami belum tahu ini di OpenSea itu bisa di take down atau tidak. Tetapi saya meyakini otoritas negara nanti bisa mengkomunikasikan dengan penyedia platform di OpenSea itu sebagaimana di Google, di Facebook, di berbagai platform dunia yang lain, itu dari Kominfo bisa melakukan itu. Tentu dengan semua kewenangan dan keterbatasan yang tersedia, Mbak Putri. Saya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Aptika dan teman-teman di Kominfo untuk hal ini. Baik, Pak Pratama, mungkin juga ada masukan kepada pemerintah mengenai hal ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah juga untuk bisa menertibkan dan mencegah upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan hal serupa. Karena mungkin masyarakatnya banyak juga yang masih bisa bandel, Mas Pratama. Jadi begini, platform-platform yang menjadi marketplace NFT ini kan sebenarnya platform-platform yang menggunakan teknologi blockchain, begitu. Artinya mereka menggunakan teknologi yang memang agak susah kalau misalkan di take down gitu. Apalagi ketika kita tahu misalkan, oh ini ada beberapa akun yang mereka masih mempublish KTP gitu.
Nah, kemampuan aparat hukum di Indonesia menurut saya juga perlu di-upgrade sehingga bisa nih nyari sebenarnya akun ini punya siapa sih gitu. Walaupun agak susah gitu, tapi bukan berarti tidak mungkin begitu. Karena kalau misalkan kita lihat di platform ini kita bilang oh ini melanggar hukum nih, hukumannya bisa sampai 10 tahun, bisa denda 1 miliar begitu. Tapi kalau tidak ada tindakan penegakan hukum terhadap orang-orang yang mempublish data-data pribadi di marketplace NFT ini gitu ya akan membuat orang lain merasa aman ketika mereka ya sudahlah aparat penegak hukum juga nggak bisa nangkap saya gitu. Kemudian saya jualan aja, biarin aja orang mau beli nggak terserah gitu. Kok toh buktinya si Gosali bisa jual mahal foto selfie-nya gitu. Nah ini menurut saya perlu pemerintah kita mencermati hal ini dan bisa melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Kalau misalkan sudah diperingatkan, ini kan TV One ini sudah memperingatkan nih, Polres sudah mengingatkan gitu. Kalau mereka masih bandel, ya menurut saya harus ada langkah-langkah hukum sehingga membuat yang lain juga belajar bahwa tidak bagus kita mempublish data pribadi gitu. Karena selain melanggar hukum akan merugikan diri sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan data pribadi itu milik orang lain, merugikan orang lain juga gitu. Kita upload foto selfie aja sebenarnya itu juga membahayakan loh, bisa dibuat meme, bisa dipakai untuk memalsukan ganti foto di KTP dan lain-lain begitu yang efeknya sebenarnya merugikan begitu. Nah ini apalagi data-data pribadi. Oleh karena itu selain kita memiliki aturan juga perlu langkah-langkah penegakan hukum yang diperlukan. Nah langkah penegakan hukum ini ketika berhubungan dengan teknologi baru, nah ini perlu upgrading kemampuan gitu, bagaimana cybercrime Polri gitu bisa melakukan tracking siapa sih akun-akun ini gitu, di mana sih mereka tinggalnya gitu, kenapa sih dia mengupload hal ini gitu. Nah kalau itu dikasih bukti aja 1 orang aja gitu berhasil ditangkap gitu, oh ternyata memang benar bahwa pelanggaran hukum ini ada sanksinya gitu. Nah insya Allah yang lain juga nggak akan ikut-ikutan gitu. Kalau kita hanya mengingatkan udah ya jangan upload foto KTP ya gitu tanpa ada penindakan hukum terhadap orang-orang yang sudah terlanjur upload KTP, ya menurut saya agak kurang gitu Mbak. Baik, Prof. Sudang, rasanya memang kita harus betul-betul mengedukasi masyarakat dan juga bisa menyajikan informasi kepada masyarakat sejelas-jelasnya. Kalau saat ini masyarakat mungkin yang terpantau, yang terlihat pada kita adalah menjual data pribadinya dalam bentuk NFT adalah baru KTP. Nah mungkin data-data pribadi apalagi yang memang dilarang untuk dibuka, dipertontonkan atau bahkan diperjualbelikan selain KTP ini, Prof. Sudang? Tentu saja banyak sekali data pribadi kita itu tersebar di dalam berbagai dokumen. Kita bisa melihat di dalam SIM itu ada data pribadi kita. Di dalam paspor ada sebagian data pribadi kita. Nanti kalau ada ijazah, apalagi di dalam kartu keluarga, itu lengkap sekali Mbak. Jadi kartu keluarga itu adalah kartu identitas keluarga. Ada NIK, ada nomor KK. Nah itu saya minta masyarakat tidak melakukan itu. Mas Pratama sudah tadi mengingatkan dengan sangat tajam dan lugas, ada sanksi pidananya. Dan pemerintah itu sudah bisa sekarang mengidentifikasi siapa saja, walaupun KTP-nya terlihat jauh, gitu ya. Kalau dia menggunakan KTP siapapun, tapi wajahnya bisa difoto dengan jelas, dari kepolisian sudah bisa menggunakan teknologi face recognition untuk bisa mengidentifikasi siapa orang itu, namanya, tempat tinggalnya, keluarganya, karena dengan di tracking NIK-nya, datanya bisa dibuka dari aparat kepolisian setelah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Integrasi data sudah berjalan dan untuk tujuan penegakan hukum dan pencegahan kriminal itu polisi bisa melakukan langkah-langkah preventif dan represif. Baik. Prof. Sudang, Mas Pratama, terima kasih sekali sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam perbincangan kali ini, betul-betul memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Kita harapkan masyarakat juga tidak lagi mengulang hal seperti ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Sudang, Mas Pratama. Informasinya bermanfaat sekali. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Seperti biasa, kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.